Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Distia Lisdianti. Saya di sini dari kelas Humas B dan saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang brand yang saya ambil untuk materi UTS kali ini. Jadi brand yang saya ambil itu adalah brand dari Kumenanti Coffee. Kumenanti Coffee ini adalah coffee shop yang berada di Bogor, tepatnya itu di Jalan Cimanggu. Dari brand ini mengambil dari nama coffee shop ini sendiri, yaitu Kumenanti atau biasa disebut dengan Aku Menunggu. Jadi brand ini tuh tidak hanya unik di nama, tapi dia juga unik dalam tempat. Karena apa? Karena dia satu kawasan dengan car wash. Jadi selain kita bisa nongkrong, bisa chill bareng teman-teman, di sini juga bisa untuk nyuci mobil atau healing-healing yang lainnya. Problem komunikasi dari Kumenanti Coffee. Jadi Kumenanti Coffee ini belum bisa atau belum berhasil untuk mengkomunikasikan keunikan esensial nama dari brand ini sendiri, yaitu Kumenanti atau penantian. Sehingga resiko dianggap sama dengan coffee shop estetik lainnya itu sangat tinggi. Dan selain itu, Kumenanti Coffee juga belum berhasil untuk menarik audiens, terutama audiens dari Bogor, untuk mengunjungi outlet mereka. Analisis SWOT dari brand Kumenanti Coffee. Jadi analisis yang pertama adalah strength atau kekuatan daya tarik dari Kumenanti Coffee. Daya tariknya ini adalah adanya tambahan layanan seperti car wash dari Kumenanti Coffee ini sendiri yang menjadi pembeda dengan coffee shop lainnya. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang dari Kumenanti Coffee. Jadi peluangnya itu adalah berkolaborasi dengan influencer atau komunitas-komunitas lokal yang berada di Bogor untuk mengunjungi outlet mereka atau mempromosikan outlet mereka. Itu ada juga threats atau ancaman bagi Kumenanti Coffee. Ancamannya itu adalah perubahan cepat dalam tren atau gaya nongkrong anak Gen Z atau anak-anak muda yang sekarang tuh lagi marak. Juga selain itu persaingan yang tinggi dari kedai kopi baru yang buka di Bogor. Analisis pestel dari Kumenanti Coffee. Yang pertama itu ada ekonomi, di mana tingkat inflasi dapat meningkatkan harga bahan baku seperti biji, kopi, susu, dan bahan makanan lainnya. Serta biaya utilitas dan gaji karyawan ini dapat menekan margin keuntungan dari Kumenanti Coffee. Yang kedua itu ada legal. Peraturan terkait standar kebersihan dan keamanan pangan harus dipenuhi secara ketat untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi bisnis. Analisis media dari Kumenanti Coffee. Jadi Kumenanti Coffee ini cenderung mengedepankan media lifestyle lokal, vlogger atau food reviewer. Jadi seperti di YouTube atau TikTok, dan media ini mengulas keunikan konsep dan suasana sebagai daya tarik utama. Bukan hanya produk kopi, tapi juga car wash dan lain sebagainya. Ada analisis segmentasi. Jadi yang pertama itu ada geografis, di mana area perkotaan atau padat penduduk terutama dekat dengan pusat keramaian, kampus, area perumahan atau hotel dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada kota Bogor dan kawasan sekitarnya, misalnya daerah penyangga seperti Cibinong, Sentul atau Depok bagian selatan yang mudah dijangkau. Kedua ada psikografis. Psikografis ini adalah individu yang aktif bersosialisasi, mengikuti tren dan senang mencoba tempat baru. Dan ada orang-orang yang mencari tempat nyaman dengan fasilitas yang memadai seperti wifi, stop kontak, toilet yang bersih dan sehat, juga untuk bekerja, belajar, rapat informal. Identifikasi target audience. Jadi target audience ini terbagi sebagai dua, ada yang primer dan ada yang sekunder. Jadi di sini saya akan bahas yang primer. Jadi target utama untuk primer itu adalah pelajar atau mahasiswa usia 18 sampai 30 tahun untuk mencari tempat nongkrong, mengerjakan tugas atau casual meeting. Lalu yang kedua itu ada komunitas lokal. Komunitas lokal itu adalah para penduduk atau warga yang tinggal dekat dengan lokasi outlet coffee shop tersebut. Ada analisis SMART. Di sini saya akan menjelaskan tentang time bound. Dalam jangka waktu 3 bulan, misalnya seperti dari 1 November hingga 31 Januari, setelah periode tersebut, hasil akan dievaluasi untuk menentukan strategi selanjutnya agar penjualan tidak mengalami penurunan. Key message dari Kumenanti Coffee ini adalah menghubungkan nama Kumenanti dengan rasa penantian, yang dimana penantian itu bersifat positif dan rewarding, dimana para pelanggan itu membebaskan diri dan healing dari kesibukannya. Saya akan menjelaskan tentang strategi PESO, lebih tepatnya di bagian owned media.
Jadi Onet Media ini menggunakan WhatsApp bisnis untuk mengirimkan broadcast tentang Kumen Anti Covid kepada para pelanggan yang eksklusif atau yang terpilih.